Bayangkan sebuah selat sempit bisa mengguncang dunia. Selat Hormuz yang lebarnya hanya 39 mm setiap harinya dilalui sekitar 20 juta barel minyak mentah atau 20% konsumsi minyak global serta sekitar 20% perdagangan LNG dunia. Setiap kapal tanker yang keluar masuk di sana membawa stabilitas atau keguncangan bagi pasar internasional. Jika selat ini terganggu, harga energi global melonjak, inflasi merajalela, dan diplomasi dunia langsung bergetar. Contoh paling nyata pernah terjadi pada krisis energi 1973-1974 saat negara-negara OPEC melakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sebagai respons atas dukungan mereka kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Akibatnya, harga minyak naik hampir 400% hanya dalam beberapa bulan. Dunia barat yang sangat tergantung pada impor minyak mendadak lumpuh. Inilah momen sejarah ketika minyak benar-benar terbukti bukan sekadar komoditas, tetapi senjata politik yang mampu melumpuhkan ekonomi negara adidaya. Lompatan ke era modern, kita melihat kembali bagaimana gas Rusia menjadi senjata politik dalam perang Ukraina. Sebelum 2022, Rusia memasok lebih dari 40% gas Eropa, atau sekitar 140 BCM per tahun. Namun, setelah invasi Ukraina, pasokan itu dipotong drastis, hingga turun lebih dari separuh. Negara-negara Eropa mengalami krisis energi, harga listrik melonjak, industri terhenti, dan rumah tangga dipaksa menghemat pemakaian. Gas menjadi peluru, tanpa perlu melepaskan satu pun tembakan. Dalam kacamata geopolitik, inilah yang disebut weaponization of energy. Energi dijadikan senjata. Kontrol atas pasokan, distribusi, dan harga bisa menjadi alat tekanan yang lebih efektif daripada tank atau rudal. Negara yang mampu mengendalikan aliran energi memegang kendali atas negara lain yang sangat tergantung pada impor. Jadi, sejak awal, penonton harus sadar, minyak dan gas bukan sekadar bahan bakar untuk kendaraan atau listrik rumah. Ia adalah instrumen politik global, alat diplomasi, bahkan senjata untuk perang ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana cara senjata ini dimainkan? Siapa pemain utamanya? Dan bagaimana dampaknya terhadap negara seperti Indonesia? Minyak adalah energi paling strategis abad ke-20 dan awal abad ke-21. Salah satu alasan utamanya adalah adanya OPEC, organisasi negara pengekspor minyak yang sejak 1990 berperan sebagai kartel global. Dengan mengatur kuota produksi, OPEC mampu menggerakkan harga minyak dunia. Pada 2024, bersama sekutunya di OPEC Plus, mereka menahan pasokan hampir 6 juta barel per hari demi menjaga harga tetap tinggi. Mekanisme ini sederhana tapi efektif. Ketika permintaan tinggi dan pasokan ditahan, harga naik. Negara-negara produsen menikmati surplus devisa, sementara negara importir harus menanggung beban. Bahkan hanya dengan pengumuman rencana pemotongan produksi, pasar langsung bereaksi. Itulah kekuatan politik dari kontrol pasokan minyak. Selain kontrol produksi, sanksi minyak juga menjadi senjata politik. Amerika Serikat dan Uni Eropa, misalnya, menjatuhkan sanksi pada ekspor minyak Rusia setelah invasi Ukraina. Awalnya, harga minyak melonjak, namun Rusia kemudian mengalihkan ekspor ke Asia, terutama ke Cina dan India, dengan harga diskon. Ini membuktikan bahwa meski sanksi adalah senjata, selalu ada celah untuk menetralkan dampaknya melalui perubahan rute perdagangan. Faktor berikutnya adalah choke point maritim. Selain Selat Hormuz, ada Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang menyalurkan sekitar 10 miliar barel produk minyak dan lebih dari 6 triliun kaki kubik LNG per tahun. Jalur-jalur sempit ini adalah urat nadi perdagangan energi dunia. Jika satu saja terganggu oleh konflik atau blokade, dampaknya langsung global.
Itulah mengapa negara besar menempatkan armada militernya di kawasan ini. Jadi, minyak adalah senjata politik karena 3 hal: kartel, OPEC, sanksi, diplomasi ekonomi, dan choke points, jalur laut strategis. Ketiganya membuat minyak bukan hanya komoditas, tetapi alat tawar yang sangat berbahaya di meja diplomasi. Jika abad ke-20 adalah era minyak, abad ke-21 mulai disebut sebagai era gas. Gas kini menjadi komoditas energi yang paling cepat tumbuh, terutama karena lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara. Tetapi gas punya karakteristik unik. Distribusinya sering bergantung pada pipa. Inilah yang membuat gas sangat politis. Kasus paling jelas adalah Rusia Eropa. Rusia menggunakan pipa Nord Stream dan jalur lainnya untuk menyalurkan gas ke Eropa. Selama puluhan tahun, ini menjadi senjata diam-diam. Begitu pasokan dikurangi pada 2022, Eropa panik. Industri baja, pupuk, hingga kimia terguncang. Harga listrik melonjak drastis. Bahkan ada kota di Jerman yang membatasi pemanas rumah tangga. Gas benar-benar berubah jadi senjata politik yang memukul keseharian masyarakat. Sebagai respons, Eropa dan dunia beralih ke LNG, liquefied natural gas. Amerika Serikat, Qatar, dan Australia kini menguasai sekitar 60% pasar LNG global. Amerika bahkan menjadi eksportir LNG terbesar dunia pada 2023, membuktikan bahwa siapa yang punya fleksibilitas pasokan gas cair bisa mengisi celah geopolitik dengan cepat. Namun, LNG pun bisa menjadi alat politik. Amerika Serikat sempat menunda izin ekspor LNG ke negara non-FTA pada 2024, sebelum akhirnya dibatalkan pada 2025 setelah tekanan hukum. Sinyal kebijakan ini saja sudah cukup membuat pasar bergejolak dan negara importir khawatir. Kebijakan energi, bahkan sebelum diterapkan, bisa menjadi senjata hanya dengan pengumuman. Jadi gas, baik lewat pipa maupun LNG, adalah senjata era baru. Ia lebih fleksibel daripada minyak karena bisa dipakai untuk listrik, industri, bahkan transisi energi. Kontrol atas gas hari ini sama artinya dengan kontrol atas masa depan ekonomi. Energi adalah darah perekonomian modern. Ketika harga minyak dan gas naik, hampir semua sektor terpengaruh. Transportasi, listrik, industri, pangan, hingga inflasi. Karena itu, harga energi selalu menjadi alat tawar. Negara produsen bisa sengaja menahan pasokan agar harga tinggi, sementara negara importir mati-matian mencari diversifikasi pasokan. IEA 2024 mencatat investasi energi bersih sudah mendekati $2 triliun per tahun. Tetapi bahan bakar fosil tetap menyokong sistem energi global. Artinya, meski dunia bicara transisi energi, minyak dan gas masih punya kekuatan besar untuk mengguncang. Selama ketergantungan ini ada, energi akan selalu bisa dijadikan senjata politik. Harga energi juga sensitif terhadap konflik. Ketika drone menyerang kilang minyak di Arab Saudi tahun 2019, harga minyak melonjak 15% hanya dalam sehari. Saat tanker ditahan di Selat Hormuz, premi asuransi kapal naik drastis, meski harga spot hanya bergerak sedikit. Ini menunjukkan bahwa bahkan risiko saja sudah cukup untuk memicu dampak ekonomi. Di sisi lain, ada perlawanan, diversifikasi sumber energi, percepatan LNG, dan energi terbarukan membuat senjata energi tidak selalu ampuh. Namun, itu semua butuh waktu. Negara importir harus berinvestasi besar dalam infrastruktur baru, sementara negara produsen berusaha mempertahankan pengaruhnya selama mungkin. Jadi, energi adalah medan perang tak kasat mata. Harga, investasi, dan distribusi menjadi peluru yang ditembakkan tanpa suara, tetapi dampaknya bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara. Bagaimana dengan Indonesia? Fakta pahitnya, sejak 2004, Indonesia sudah menjadi net importer minyak. Kita pernah keluar dari OPEC pada 2009, masuk lagi 2015,
lalu mensuspensi lagi 2016 karena tidak bisa memenuhi kuota produksi. Artinya, dari sisi minyak, Indonesia justru lebih rentan terhadap senjata energi negara lain, karena kita masih bergantung pada impor. Dampaknya jelas, setiap kali harga minyak dunia naik, APBN Indonesia terguncang. Pada 2022, subsidi energi mencapai sekitar 551 triliun, setara 2,8% PDB, demi menahan harga BBM dan listrik. Jadi, ketika negara lain memainkan senjata minyak, dampaknya langsung terasa di dompet rakyat Indonesia. Namun di sisi gas, Indonesia punya modal lebih kuat. Kita adalah produsen dan eksportir LNG penting di Asia, meski konsumsi domestik juga meningkat tajam. Ada masa ketika kita justru kekurangan kargo LNG untuk kebutuhan sendiri, padahal pasar ekspor tetap jalan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan energi nasional masih harus diperbaiki agar kita tidak sekadar jadi eksportir, tapi juga mampu menjamin ketahanan dalam negeri. Indonesia juga punya peluang besar di energi terbarukan, terutama panas bumi, surya dan angin. Jika transisi energi bisa dijalankan serius, ketergantungan pada impor minyak bisa dikurangi. Energi bersih ini bisa menjadi perisai bagi Indonesia agar tidak terus-menerus terjebak dalam senjata politik energi global. Jadi, posisi Indonesia hari ini masih rapuh. Kita adalah importir minyak, eksportir gas, dan calon raksasa energi terbarukan. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan gas dan energi bersih untuk mengurangi risiko senjata energi dari luar negeri. Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi korban permainan geopolitik energi dunia.